Enggak apa-apa. Tak apa udah. Wih, kurang ini, kurang 3. Nah, Tengah-tengah itu. berapa tengah? Masya Allah. Iyalah. Nah, oh iya pas gini, bener ini. Langsung cerita apa uluk salam sih? Ya salah-salah ya. Ya agak tahu gitu ya. Aja gitu Iya. kan. Dia cerita-cerita apa tadi? Cerita apa misalnya? Tukar pengalaman. Jadi kita buka dalam arti saling sharing ya, Saling sharing. saling tukar pengalaman, tukar ilmu. Siapa tahu dengan sharing itu yang kita nggak tahu jadi tahu, gitu kan? Yang kita belum paham jadi paham, karena kita adanya sharing gitu kan. Betul. Karena hidup itu nggak bisa hidup sendiri. Benar, Makanya benar. adanya jamaah itu ya satu dengan yang lain harus saling ini gitu kan. Saling memahami. Seperti kita sholat jamaah itu kan nggak bisa. Betul. Jamaah itu pasti ada imam, ada makmum yang lain ini gitu kan. Sama dengan kita maksudnya kayak panjenengan. Nah, panjenengan itu kan artinya di dunia spiritual itu kan sudah biasa dulu ya, Iya. gitu kan. Saya lihat postingan Mas Imam gitu kan. Oh, ini kisah jenengan itu saya lihat itu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, selama di dunia spiritual kan hal-hal gaib itu biasa, kan gitu Iya. kan? Hal-hal gaib itu biasa, kemudian pokoknya ada yang nggak aneh lah seperti itu gitu kan. Nah setelah jenengan masuk ke sini gitu kan, ikut amaliyah ini, ikut thariqah ini gitu kan. Nah itu perbedaan gitu kan, perbedaan dari sampean dunia spiritual sampean dulu dengan dunia spiritual yang sekarang, itu yang sampean rasakan itu bedanya di mana gitu. Dirasakan, dialami ya. Dialami itu karena kebanyakan jamaah-jamaah itu kan ada yang bertanya, saya ini sudah bertahun-tahun gitu kan puasa ngerowot misalnya kan, aku ngelakoni poso dalail misalnya, aku poso mawon apa mawon gitu ya, Aku pendem dan pendem sebagainya. gitu. Riadonya udah tirakan bertahun-tahun ini, memakan waktu biaya gitu kan. Masa iya setelah masuk ke sini harus hilang semua gitu kan, banyak gitu. Sebenarnya tidak hilang sih. Tapi Sebenarnya ada. tidak hilang, powernya akan nambah. Tapi sebagai saya spiritual mulai dari kecil sudah bisa, bukan bisa, tapi komunikasi dengan tanda kutipnya makhluk gaib lah ya. Sebenarnya kan tidak bisa dilihat, cuma hanya merasakan. Iya. Saya udah biasa, jadi saya belum pernah melakukan yang namanya topo pendem, Robot ya. dan lain sebagainya. Enggak pernah, cuman ya saya lakukan puasa-puasa biasa, kayak puasa Ramadan. Cuman zikirnya satu, saya zikirnya ya cuma sama aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, itu aja. Sampai sekarang dan saya ketemu. Nah itu nanti ketemu kan akhirnya ceritanya selesai ya. Iya. Jadi waktu itu bimbingan saya tidak ada, jadi sanad guru spiritual saya nggak ada, sanadnya belum ketemu. Jadi akhirnya saya melanglang buana, takut karena saya sanadnya tidak ada dan saya seperti ini, kemampuan saya seperti ini, takut kok tamu makin banyak, bukan makin sedikit, makin banyak, pasien-pasien saya makin banyak, dan sampai dipercaya suruh megang suatu perusahaan yang dibilang sudah dikenal mungkin di Indonesia, cuma nggak perlu saya sebutkan Begitu ya. Akhirnya saya ke tempat kiai, ke tempat ustaz, ke tempat mana-mana, ke teman, ke Banyuwangi, ke Jember, ke Madura, ke Surabaya. Saya setiap ke tempat kiai atau ke ustaz itu cuma hanya dikasih, oh kamu ini turunan, oh kamu ini dapat aromah dari Mbah Buyutmu, ini aja wasilah. Itu yang saya dapatkan. Nah, itu wasilah Fatihah dari Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jalani dan Mbah Buyutnya ketemu. Itu yang saya dapatkan selama ini. Dan alhamdulillah ketemu dari Mas Imam sang santri. Itu pertama saya melihat YouTube-nya beliau, jadi saya kolaborasi dengan beliau. Dan saya lihat kok energinya nyambung dengan saya, nggak ada bentrok, kok enak, kok nyaman. Akhirnya mendekat dengan Mas Imam. Saya tanya, Mas Imam pakai amalia saya pakai amalan apa? Ya Mas Imam jawabnya cuman, saya nggak ada amalan, saya cuman zikirullah aja Mas Ari, zikir ya kalau saya, zikirnya aja. Waktu itu kan saya nggak paham zikirnya apa, ya apa cuman sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, kok bodoh be aku. Nah, akhirnya aku pertanyakan lagi, bingung saya ini.
ngobrol biasa lah kalau ngidul ngerokok apa, tapi lama-lama akhirnya minta Mas Imam kalau diizinkan saya mau minta amaliyah dari Mbah Yai, siapa yainya jenengan. Nah, barulah saya dikasih amalan. Beliau pertama mandi tobat. Setelah mandi tobat itu saya merasakan waduh luar biasa. Pokoknya luar biasa, jin setan demit metu kabeh. Iya, Terus kurang lebih yang seperti itu. dirasakan di badan sampean apa itu? Enteng penyakit yang di dalam diri saya. Udah sampai tepar nggak? Enggak, Oh, alhamdulillah, gitu enggak, alhamdulillah. Tapi kalau murid-murid saya kenapa ya tepar ya? Tepar. Saya enggak. Banyak kan tepar. Karena saya enggak. Saya enggak. Itu di Lampung itu ada yang jamaah biasa kan, di Sibir itu biasa. Kalian kenal Pak Jari mandi tobat, mandi dia. Dapat 3 malam itu badan tuh kayak disiletin. Dan kayak ada bekas mungkin. Pokoknya kayak disiletin, terkapar. Habis itu Mungkin beliau kalau nggak salah kayak murid saya juga, Gimana? sama saya. Dia pakai susu, mungkin pakai amalan. Saya selama 41 hari itu kurang puas, ngulang lagi. Sampai akhirnya saya kalau nggak salah 5 bulan lah baru selesai. Tapi itu udah selesai, dapat 38 hari. Saya memang stop, wah ngulang lagi gitu. Kok gak pernah ketemu. Jadi ini ono iki, jadi adanya ini kan Tesnya. Cesnya, tapi kok gak ketemu. Tak ulang lagi sampai 3 kali, tidak ada cesnya. Tapi saya mantap, saya merasakan penyakit dalam diri saya, alhamdulillah. Saya merasakan ada perubahan gitu. perubahan banyak sekali. Tapi saya nggak tepar, Enggak sampai tepar. nggak tepar, alhamdulillah. Setelah mandi taubat, saya puasa 21. Buat 21 juga gitu, nggak puas. Katanya 21 ada cesnya. Sedikit malam ya santai aja, enak. Pokoknya goyang terus, enak. Sampai 21 udah selesai, saya ngulang lagi dan sekarang sampai 41. 41 juga udah ada ces. Yang dianehinya begitu. Ketika mediumisasi kepada santri-santri itu, apa yang saya rasakan begini itu nggak ada, tapi dimasukin kok bisa. Nah itulah ada yang bingung ya. Beda dengan spiritual, waktu saya melakukan itu ada rasa. Ada gitu rasa. ya. Jadi di dunia spiritual yang sebelumnya itu ketika narik itu ada. Rasa. Gitu ya? Rasa itu ada, panas lah, dingin lah, kenyal lah ada. Nah, kalau ini setelah ini nggak ada. Belah sama sekali. Tepan ada gitu. Namun ada, kan bingung. Dan mediatornya iki bodoh nih, ora sih kan. Kan dari Nah sekarang untuk mediatornya, Iya. kalau yang sebelumnya sampai terasa gitu, Iya. dimasukkan. Iya. Nah sekarang ditarik yang sekarang ikut jamaah Toriko, Iya. ditarik kok nggak ada. Untuk mediatornya ada perbedaan nggak? Ada, dia bilang katanya gede banget, ketika nggak kuat jengking. Saya ngambil gedenya katanya sampai nggak kuat tuh sampai muntah. Karena wadahnya mungkin ya, wadahnya sampai muntah. Saya tarik lagi, saya keluarin, narik pun nggak ada rasanya. Keluar, sallallahu alaihi wasallam, udah gitu. Ya satu, tetap kita dengan beliau ajaran-ajaran apa namanya, arahan-arahan dari beliau kan, arahan dari Sang Hyang Nur atau dengan izin guru kami Sang Hyang Nur. Tapi saya berbeda sendiri, sampai sekarang pun tetap saya pakai syahadat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dari dulu kan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, atas izin dan kuasa atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahaya ini Nirwana, hamba mohon izin untuk mengambil anuti. Kalau saya lihat teman-teman kan jarang pakai syahadat ya. Saya sampai sekarang pun saya pakai terus. Tidak tahu mau melepaskan syahadat kayaknya langsung atas izin guru kami ini rasanya abot. Nah di situ mungkin powernya saya juga nggak tahu. Dan kejadian itu sangat luar biasa, dengan amalia yang sudah saya lakukan. Godaannya juga luar biasa, yang dulunya saya tidak usah ceritakan yang wah ya, tidak usah lah, tidak usah. Tapi saya nikmatin. Tapi dengan keadaan seperti ini, saya malah bersyukur. Banyak saudara, banyak teman, banyak kerabat, dan sangat luar biasa pokoknya, subhanallah. Jadi perbedaannya spiritual ketika saya belum melakukan amalia sama spiritual itu, untuk sih mungkin saya kan nggak pernah pakai ini pakai itu atau amalannya itu atau jopo montro nggak pernah. Pusaka datang sendiri. Oh gitu. Datang Pusaka datang sendiri. Dengan pusaka datang itu ada yang mungkin minta dimaharin, ada yang jatuh sendiri. Oh gitu ya. Ada yang tahu pas jalan kayak di Jogja kemarin, saya tanya namanya pusakanya pedang lar sayap.
kalau nggak salah. Bagus. Itu ukrek-ukrek tanah kayak gitu, ukrek tanah gitu pas di pasir sama teman-teman di Parangtritis. Terus di kebunnya beliau lagi nanam cabai. Lah kok ini ada bendo apa pikirku, tak kira ini bendo kok berkarat panjang itu, bentuknya kayak lar bangau. Tak liatin sama orang yang paham sekret, jadinya wah ini bagus, peninggalan Majapahit. Majapahit apa Mataram gitu, lar bangau namanya. Itu yang nemu, yang mahar itu ketika saya bertamu di tempat orang gitu. Gus turun pusaka ning kula mboten usah bawa. Mboten napa-napa jangan betul, enggak apa-apa bawa aja. Suruh bawa, tapi kan kita meninggalkan, harus meninggalkan kan. Nah, udah bawa aja. Paling tak maharin 50, 100 gitu. Oh, saya nggak mau dikasih. Sampai dapat tombak singkir angin gitu. Suruh bawa. Nah, dari Dora kalau nggak salah. Cuma tak kok banding dengan gue piye, caranya pakai gimana mbah? Jadi cabut aja, syahadat, salawat, ayo wasi aji, tolong singkir angin cik, ya pernah saya coba, jadi saya syahadat, salawat, angin gede tak buka, nganu jaluk tolong jajal wasi aji, angin iki ojo gede minggir, memang minggir, nyata loh, asli, Bisa kayak gitu. iya, nyata itu asli nyata. Oh berarti iya cari baikin. Jadi saya tidak punya pusaka itu buat koleksi Koleksi aja. bukan, jadi nggak pernah dirawat ini itu tak taruh. Jadi setelah masuk Toriko, sama punya koleksi kan itu ya? Iya. Punya koleksi. Nah itu digimanain gitu loh. Nah ini Nggak diapa-apain, ini tak taruh. apa ada nggak kodamnya itu dinetralisir Oh atau? udah semua yang Maksudnya. yang setan kober dan lain sebagainya Oh, iya. diajar semua, intinya kosong, Heeh. intinya kosong semua, jadi nggak ada apa-apa, cuman koleksi aja. Kalau sebelum itu waktu sudurin Kuntoreko, walah panasnya minta ampun. Panas, satu ruangan itu panas saudara-saudara, asli nggak bohong, panas. Tapi ketika tiap malam dibuat zikir dan dibersihkan, akhirnya yang nempel di pusaka itu kabur sendiri-sendiri, asli. Setan kober, setan belek itu udah kabur semua, nyata. Oh gitu ya. Satu ruangan tak taruh di situ gitu. Ini panas, saya nggak paham panas itu, tak kira kan ada nggak ada angin atau matahari yang siang tadi. Ternyata dideteksi dari benda-benda tersebut. Jadi bedanya ketika kita ikut amaliyah dari Yai sama spiritual itu bedanya kita lebih peka gitu aja. Lebih peka itu ya? Lebih peka. Yang saya sih lebih peka, nggak tahu sama teman-teman yang lain ya. Mungkin berusaha, jangan pernah patah semangat. Ujian demi ujian pasti ada, cobaan pasti ada. Karena intinya saya merasakan, saya mau ditobat saya juga biasa aja, zikir saya juga biasa aja, dan sampai sekarang pun, detik ini pun saya merasakan saya biasa saja. Saya bersyukur dan cobaan pun saya terima, dan luar biasa. Saya terima, ikhlas semuanya, intinya pada diri kita masing-masing ikhlas. Sangat luar biasa pokoknya. Mungkin Gus Sobi ada sesuatu yang mau dikorek dari beliau nih. Nah, boleh itu. Dari sisi apanya, gitu kan. Iya, harusnya gitu. Iya. Harusnya. Monggo. Dulu waktu kayak menangani pasien itu awalnya itu gimana kok? Dengan cara apa gitu? Kok pasien bisa sembuh energinya? Ya sebelumnya gitu. Sebelum itu dari tangan itu bergerak sendiri, dan bisikannya bisikan jelek apa bagus, pakai intinya bagus itu lo ditarik kayak patah tulang kemarin. Ini sebenarnya kan kalau sini kan bukan patah tulang, lepas. Itu siapapun kalau berani bisa sebenarnya. Oh, gitu ya. Asal berani aja tega, dibiarin apa diuklak tarik ceklak gitu, dia akan kembali lagi. Tapi kalau sini itu patah, ini susah, harus gigit. Kalau ini lepas gitu. Misalkan ini juga ini kan ada ugel-ugel ini lepas. Pokoknya sendiri terus Iya. lepas. Ditarik terus dikembalikan. Iya, plak balik lagi. Itu hanya keberanian aja. Sering itu yang saya lakukan, yang sininya sampai melengkor ke situ saya balikin lagi, balik. Jadi sekali kena kita betulin sakitnya sekali, habis itu enggak. Kalau masalah pengobatan
yang non medis, misalkan dia kena santet dan lain sebagainya, itu ada gerakan sendiri. Nggak tahu lah, entah kenapa kok bisa bergerak sendiri. Mungkin yang khodam leluhur atau bagaimana, saya kurang paham. Ada bisikan, oh disuruh seperti ini. Iya, bisikan seperti itu. Intinya tidak nyeleneh. Dalam arti tidak nyeleneh itu tidak keluar dari syariat Islam. Iya. Saya tetap pedoman saya biarpun saya nggak kurang paham dengan ngaji, tapi saya nggak mau keluar dari syariat Islam. Intinya suruh ini, suruh itu. Bisikan itu tetap saya abaikan. Tapi kalau masalah pusaka isinya apa saya nggak tahu. Yang penting dikasih tak terima. Pada akhirnya saya nggak tahu di situ isinya demit tok. Itu dari umur berapa itu sampean itu? Saya Bisa terjun dunia spiritual apa dari lahir itu sudah memang ada tandanya? Oh, tandanya ini gitu kan? Apa dari SD? Umur berapa itu? dari lahir. Dari lahir. Terus SD itu sudah mulai. Terus lulusan SD malah peka. Tapi saya nggak pernah istilahnya untuk memperlihatkan, biasa aja. Jadi kalau ada orang apa-apa itu tertahu, saya cuma diem. Karena saya kan belum tahu tentang itu ilmu apa-apa, saya belum tahu. Dan yang pastinya itu umur 25 sudah mulai. Tapi rutin duduk padepokan apa? Tafakur, duduk netep, nggak pernah kemana-mana itu mulai 2018 sampai sekarang. Itu nggak kerja apa-apa. Yang masih kerja pokoknya ya waktu 2013 itu sudah mulai sampai sekarang dan dipercaya orang. Jadi sampai mendapatkan itu tanpa guru ya? Tanpa guru, Tanpa belajar gitu? tanpa belajar. Berarti memang ada apa dari tradisi turunan ya? Tanpa belajar dari keras itu. Jadi nggak pernah berguru untuk saya begini begitu, nggak pernah. Cuman ketika kalau sebagai manusia itu power atau pergantian khodam ya, pergantian khodam atau nek ondonya niki pergantian satpam. Oh iya. Itu luar biasa. Iya. Kayak mati rasanya, kayak mau meninggal. Oh gitu. Iya, karena lebih besar. Asli, takutnya minta ampun. Takut saya. Jadi HP itu langsung tak setelin untuk Quran, kan apa pokoknya penting bisa tidur. Tapi cuman kalau udah tidur nggak ada mimpi apa-apa. Tapi tetap hawanya itu zikir sama sholat, zikir tanggal. Tapi takutnya nggak hilang-hilang. Cuman nggak lama, 21, 41 hilang, normal lagi dan seperti biasa. Tapi powernya nambah, lebih peka lagi. Itu setiap kayak gitu kadang terjadi sekitar kadang 1 tahun sekali, 3 tahun sekali. Saya pernah sampai likatan di sini tuh sering. Saya pikir tuh apa di sini tuh likatan kayak mati. Tertarik kan di sini. Kram gitu. Mati guys. Payah pasar. Pas itu udah diem saya. Kan larinya ke sini. Wah, ini jantung. Nah, itulah pola pikiran kita, ketakutan akhirnya kedrop. Kayak mau mati rasanya. Sebenarnya kan sekarang kembali ke pola pikiran kita. Kalau kita pikirannya bagus, insya Allah tidak terlalu negatif, yang ambil positif aja. Anggap aja kalau kita kram, sugestikan pikiran kita, oh sesok arep untuk rezeki, wah sesok mau temu gede. Nah gitu aja. Saya seperti itu sekarang. Jadi mensugestikan diri kita sendiri. Ketika blek itu langsung pikiran saya, aduh jantung ketarik ini. Nah langsung ngeblank, lemes badan itu, kering dingin keluar semua itu. Tapi kalau untuk masuk ke dunia sana, dunia gaib kayak belum pernah. Kalau mimpi sih, iya mungkin mimpi sama aja kali ya. Ya kurang lebih seperti itu. Sukma mimpi. Nah kalau ini Mas Erik, itu tadi masalah hodam tadi pergantian satpam tadi, iya. Itu ke badan. Apakah harus ada prosesi pemutusan gitu kan? Pemutusan perjanjian dari amalan-amalan atau ilmuwan yang pertama atau gimana prosesnya? Karena nggak ada ya. Jadi hilang sendiri gitu ya. Nah itu bisa saya jabarkan sendiri. Saya tanyakan kepada orang spiritual. Malah jawabannya orang spiritual malah gini, kamu ini ngetes saya apa? Malah gitu. Nah, kamu udah tahu, udah kamu jawab kok kamu datang ke sini, malah gitu. Nah kan untuk memastikan gitu loh.
Saya tahu jawabannya, pertanyaan saya jawab sendiri, saya bawa ke spiritualnya malah ngamuk. Kamu Kira ngetes. kamu datang ke sini mau ngetes saya, malah bilang dulu enggak, saya mau tanya. Ya kamu udah tahu jawabannya kok malah tanya ke sini, malah marah, lucu. Itu teman sendiri loh, teman sendiri orang spiritual. Jadi memang sebenarnya ada yang menarik sih sebenarnya. Pertemuan ini sebenarnya bagi saya itu memang sesuatu yang menarik karena saya kebetulan kalau untuk kawan-kawan spiritual itu di Lampung banyak saya, gitu kan. Dan setelah saya menjalankan amalia ini mereka menjauh masing-masing, menjauh semua. Padahal artinya mereka itu sebelum saya amalia itu udah begini semua sama saya. Iya. Saya amalia itu otomatis nggak tahu sih menjauh semua. Nah cuman ada satu yang saya melihatnya ada sesuatu yang beda dari beliau itu. Suatu saat adalah keluarganya yang mungkin meninggal dunia. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Meninggal dunia, kemudian hati ini kayak ada hidayah gitu kan. Saya ingin melepaskan semuanya gitu kan. Cuman karena dia itu nanti saya bisa nggak mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dari yang punya saya. Itu ada. Kalau ada saya mau gitu kan. Waktu itu pengen dia kan. Aduh, maksudnya. Oh, iya. Nah, angkat dulu. Ya udah, diceritain nggak apa-apa. Jadi Halo, assalamualaikum. seperti itu, dia sebenarnya takut gitu kan. Iya. Konsekuensi Iya, nanti siap. setelah meninggal dunia dia tahu. Buat Bakal nggak ada begini, waktu bakal nyari begini, gitu kan medikasi. maksudnya. Dia takut gitu kan. Cuman Ini di tuntutan depan, pekerjaan, di depan, di tuntutan majelis depan, pekerjaan, di dunia pergaulan di ini majelis yang menuntut pertama. harus ada, harus punya itu gitu kan. Yang sehingganya saya Iya. bisa mau saya melepaskan seandainya saya punya sesuatu yang lebih hebat dari ini. Cuman saya belum dapat kata dia kan. Terus kuncinya? Nah, saya coba sih waktu itu sharing amalia itu kan. Sebenarnya udah connect. Cuman cuman ada sesuatu telepon yang masih mamsek apa mau membelokkan gitu. Ini udah connect sebenarnya udah. Oke, siap. Sudah mau menerima nih, udah nyambung. Betul nonton, Tapi paling ada yang messenger. membelokkan gini. Nah, dan dia pun Oke. luar biasa sebenarnya obrolannya. Siap. Mungkin memang belum waktunya hari ini. Dia ngomong kayak gitu. Itu kalau kata saya Oh, J, pelapatusan mungkin. Oke. apa ya jinnya J. spiritual tuh J, langsung J, dari J. beliau dalam arti memang J, dari kecil J, siap. J. kecil dan sekarang J, Mas Joko, J, dikatakan J, Waalaikumsalam orang warahmatullahi nomor bisa dikatakan kelas lah, punya kelas itu. Dia berkelas di dunia spiritual. Gitu kan. Jadi itu gitu makanya mungkin obrolan ini kan siapa tahu nanti ada ilmu dari panjenengan untuk saya bisa sharing ke kawan-kawan yang memang sudah biasa di dunia spiritual gitu kan. Oh begini loh sebenarnya setelah masuk amalia. Nah itulah maksud saya. Enggak akan hilang. Nggak akan hilang ternyata. Enggak akan Nah, hilang. itu. Justru yang hitam itu akan hilang. Tapi yang hitam malah kembali bisa putih. Nah itu maksud saya. Asli. Tambah- Tapi tambah power. benar. Saya merasakan selama ikut amalia powernya makin nambah. Dan alhamdulillah biarpun saya tidak ada guru waktu itu bimbingan goib. Saya hitam tetap ada, tapi nggak terlalu banyak. Mungkin loh ya. Saya juga nggak paham karena tetap kita ngobatin orang sedikit banyaknya kan berbohong pasti ada. Membohongi itu pasti ada. Membohongi dalam arti untuk benaran loh, bukan untuk kepentingan perut kita. Iya. Misalkan jenengan sakit kena santet suaminya, terus saya bilang enggak, ini cuma energi aja, angin, jadi angin duduk. Nah pada akhirnya dia memancing, kira-kiranya kalau ngambil ini maharnya berapa? Nah ini udah iblis sudah mulai, udah mulai. Iya. Akhirnya saya berapa ya? Nah kembali lagi saya bilang mahar sih tidak ada, cuman untuk pengambilan jin mungkin Anda harus memerlukan biaya untuk pembelian minyak misalkan. Ya intinya minyak seumpamanya harga 100 kita soal 1 juta, anggapnya seperti itu. Itu insya Allah pernah saya lakukan. Tapi sebenarnya ilmunya dagang juga ya. Itu mudah. Ya itu yang sering saya begitu. Itu yang sering saya lakukan. Saya juga kan ada pasien ya. Biasanya kalau saya nangani pasien pakai air zam-zam dari Yai. Berapa harganya baru kita sebut. Loh, saya juga gitu dibayar berapa? Ya saya terus terang 2,5. Kadang malah lebih nggak sih lo? Lebih. Dikasih lebih sama pasiennya. Iya. Nah sekarang saya udah nggak pakai media itu dan ini. Monggo air zam nggak punya. Minyak dari mana? Dari Yainya. Minyak. Ini pakai ini. Capek-capek sih kan udah ada istilahnya, kita kan sudah tinggal ngenain aja kan. Sudah ada power. Sudah ada power udah.
Nah, saya tuh sudah ganti tasbih itu udah berulang kali tasbih yang namanya mutiara. Dan ini kalau bisa jangan diminta ya. Jangan diminta. Ini limited edition itu yang kemarin tuh, waduh, sama murid-murid dimintain. Itu bedanya apa itu dengan yang Limited, ini kan limited edition yang harganya yang 1 juta itu. ini? Yang lebih bagus malah kata Yai yang ini yang sudah P, ini baru M. Biarpun harganya lebih mahal ini, tapi isinya lebih bagus ini. Yang apa? Ini gelang apa ini tasbih? Powernya besar. Yang tasbih? Bukan bilang. Ya itu, Gelang ini. gelang itu. Sama dengan panjangnya ini. Kain. Ini biasa Oh, aja. iya. Ini biasa. Jadi aja. baru kemarin ini namanya. Dan aneh tapi nyata ketika saya sudah mentransfer ke Yai ini, nggak ada hitungan hari, uang sudah kembali lagi. Nggak tahu dari mana. Ada yang pesan. Nggak hitungan, nggak pakai hitungan Iya. hari gitu ya, Itu berapa minggu gitu. makanya saya bilang kita yuk berlomba-lomba untuk banyak-banyak sedekah, yuk berlomba-lomba kita mencari ridhonya Allah, insya Allah. Jadi di sana itu kan banyak nih di Belitung ini banyak teman saya atau orang-orang itu kan mencari kesaktian. Ada yang tanya begini, permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya di sini mau belajar ilmu kesaktian. Saya bilang di sini bukan tempatnya mencari kesaktian. Di sini mencari ridhonya Allah, mengkaji diri, mendekatkan diri kepada Allah, mencari kesaktian jangan di sini di dukun. Wah kalau gitu saya nggak jadi, orang Anda nggak sakti. Ya memang saya kan nggak sakti, yang sakti kan keras sakti, saya bilang gitu. Wah Anda nggak jago, ya, memang saya bukan jago, yang jago kan ayam. Tak gituin. Jadi mereka kenapa abangnya bisa narik seperti ini, termasuk ini? Lah semata-mata hadiah dari Allah. Apa yang dilakukan ya? Saya cuma hanya zikir aja. Dan amalnya yang diberikan sama Yai ya ini. Saya kepingin, ya ini tak kasih 10.000 kali jadi untuk zikir. Waduh, ini sih saya nggak bisa keluar sama istriku katanya. Lu bisa, tapi harus mandi dulu, mandi taubatnya. Mandi ini, setelah mandi taubat silakan yang lain. Jadi orang sana itu aneh-aneh. Permintaannya ya. Aneh-aneh, minta sakti, minta ini, minta jimat intinya. Jimat. Terus Nah itu menarik kaitan sama jamaah itu ya, Iya. bukan jamaah. Artinya sampean pasien udah banyak ya. iya. Nah setelah ini sampai di dunia spiritual pasien banyak, Iya. setelah kesini, nah dari pasien ini ada nggak yang komplain gitu kan? Alhamdulillah enggak ada. Ibaratnya kan, wah yang kemarin begini Mas Hari kok begini sesat nih. Ah, Enggak. gitu. Oh, Jangan-jangan itu banyak. aliran sesat Itu yang begitu kabarnya yang bilang tuh orang ini apa yang ini? Jenggot. Nah, apa sih itu? Jangan di situ, haram. Jangan situ, ini gitu. Jangan masuk situ. Bid'ah. Bid'ah. Aduh, Wahabi apa ya? Iya. Ya yang jelas ada golongan di luar sana lah. Jangan disebut nanti, Iya. dimatiin nanti. Pokoknya ada golongan dari luar sana yang Jangan sebutkan. ya, Kacau lah. Itulah. Nah, ciri-cirinya seperti itu ya. ciri-cirinya seperti itu. Saya juga minta panjangin ini. Itu Mbak Enggot, Mas Imam Mbak Enggot itu. Iya. Loh, sudah bangun Mas Aris? Alhamdulillah. Minyak kok jadi anu loh. Ya, mungkin banyak pengalaman lah yang kita lakukan, yang kita perjalankan, yang kita jalani dunia spiritual. Dan sekarang yang saya ikutin dengan Yai sudah hampir 1 tahun, sangat luar biasa. Dan sangat luar biasa, nggak bisa disebutkan atau dibicarakan lewat Lihat lisan, lewat bahasa lisan, gitu ya. lewat bahasa. Yang bisa dirasakan. Nah, di sini. Makanya jangan cuma jadi penonton. Rasakan sendiri, Betul. zikirnya dilakukan. Betul. Nanti biar bisa merasakan apa yang kami rasakan. Insya Allah, Betul. insya Allah, Itu insya Allah. saja. Ya Allah. Ini di sini tempatnya tempat berkumpul dari jamaah dari berbagai penjuru. Ini beliau dari mana Mas? Asli dari Blora. Oh aslinya sama Blora. Blora. Oh, Cuma lama di geng-geng jadi menjadi berdomisili di Belitung. Bangka Belitung. Gus Sofi saking Gresik. Gresik. Kulo saking Lampung nih. Dan jenengan channelnya apa Mas? Nek kula niki enggal baru, jadi artinya belum ada partner, belum ada yang jadi belum ada channel. Ya minta doakan. Amin, didoakan ya. Di Lampungnya di Oki Ilir, di Oki. Lampung ini saya perbatasan Waikanan. Oh, kanan. Nah, jadi Waikanan ya, Lampung Utara Waikanan ya. Bukit Kemuning kalau Bukit pernah Kemuning. lewat. Nah, itu tempatnya. Jadi minta doakan dari sedulur-sedulur yang udah senior ini, mudah-mudahan ke depan bisa lah
tujuan Channel beliau. saya Santri Nirwana. Oh, Santri Nirwana. Ya. Iya, iya, iya. Santri Nirwana, panjenengan Padepokan Binara Tafakur. Sempat sih saya bertanya sama Yai, Pak Yai, mohon izin dengan dengan Padepokan Binara Tafakur bila mana ingin diganti saya siap. Tapi Yai nggak ada jawaban. Bagus, ya sudah. Artinya kan Padepokan Binara Tafakur kan Padepokan kan pertemuan para wali dulu ya. Padepokan Binara kan duduk, Tafakur kan tawadu, kan udah bagus. Apalagi dengan gambarnya Ya, nggak balas apa? Sudah bagus jadi balas apa? Dibalas apa gimana? dibalas. Biar Biarkan itu aja. Ya malah bagus. Udah bagus itu. biarkan itu saja. Itu. Nah, jadi kan waktu paling Yai juga. Enggak, saya buat sendiri. Lah terlalu ngomong. Aku kan sampai dapat omongan itu kan dari Mas Joko, Mas Imam, Mas Adi. Waktu ngobrol bareng aku kan ngomong, Mas Imam, Mas Joko, Mas Adi, gimana nih? Saya Padepokan Binara Tafakur mau tak ganti namanya. Atau matur aku ke Yai dulu. Oh iya, matur aja Kang, matur. Akhirnya kan saya matur, tapi jawabannya biarkan saja. Saya pernah sih konsultasi masalah janur juga. Ya terus yang penting ya Yai ngasih saran-saran aja. Dan cuman saya bilang channel saya ini mohon bimbingannya. Terus yang penting upload setiap hari. Yang penting upload setiap hari, satu kali sehari 2-3 kali kalau bisa. Terus ketika di sowan beliau juga dikasih semangat sama beliau. Berarti kan beliau itu melihat channel saya. Konsultasi YouTube ya. Ini beliau suruh aku di itu. Nah ini beliau disuruh beliau menarik mau truk tronton di Kalimantan tuh. Langsung tak kerjakan. Beliau sendiri yang nyuruh. Langsung disuruh menarik. Iya. Nah ini saya ngomong saya tempat ini saya jual. Ini panjangnya dari sini ke sini 25 meter sampai 30 meter. Ini jauh di depan ini. Ini belakangnya aja ke sini itu 12. Terus yang rumah sendiri sana itu 15. Mau menjual. Iya ini aduh udah tau lah. Jangan itu udah tak kasih tahu namanya. Jadi apa keret tadi ya? Aku takutnya kemarin menjempoli Yai begini kok. Makanya keret tadi loh apa? Tak cariin dulu. Takutnya itu. Takutnya nggak jempol. Iya, iya. itu yang saya takut makanya. Saya kadang-kadang ya kadang geser-geser Oh dia maksud lagi habis ini ke sana. Oh, mau ke Renggawa ya, ya. Waalaikumsalam. Lah aku tadi ini udah dong ceritanya. Tadi aku dimintain tolong Mas Imam ke sini nyari Mas Imam ke kontrakan. Ya kita kasih dulu apa gimana nyari Imam ya? Oh gitu. Oke. Sampai di sini dulu Siap. pertemuan kita. Mudah-mudahan obrolan-obrolan ini manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Monggo ditutup. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pikirkan nyerah yang dekat dengan ya kita nyari